Assalamualaikum. Kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai menemukan gagasan utama dengan teknik membaca cermat dan teknik memindai, serta membuat peta pikiran yang termuat dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Pembahasan pertama pada video pembelajaran ini adalah mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Kamu dapat menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti, dengan tujuan menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. Teknik ini dilakukan dengan menemukan kata-kata kunci yang sedang dicari saja. Berikut langkah-langkah membaca memindai, yaitu yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Dengan melebarkan sudut pandangan, maka kita dapat membaca dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Menuliskan kesimpulan dari teks. Untuk dapat memahami isi, bahkan menarik kesimpulan dari suatu teks, kita harus menentukan informasi-informasi penting dari teks dengan cara membaca. Setelah itu, kita akan dapat menyimpulkan suatu teks. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan isi teks. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Yang kedua, menentukan gagasan utama teks. Dan yang ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang ditemukan. Pembahasan selanjutnya pada video pembelajaran ini adalah menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Kita dapat mengetahui makna dari kata-kata sulit tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik, seperti dalam bentuk peta pikiran. Menjelaskan informasi dari peta pikiran. Peta pikiran disebut juga mind map, biasanya digunakan untuk membantu dalam memvisualisasi materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Bentuk peta pikiran dalam menyajikan informasi dapat berupa diagram, kata kunci, gambar,
simbol, dan warna. Tujuannya, materi dapat dipelajari dan diingat secara lebih cepat dan lebih mudah. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peta pikiran. Di antaranya, yang pertama adalah membaca keseluruhan informasi pada teks bacaan yang ingin dijadikan peta pikiran. Yang kedua, tentukan informasi utama yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, mencatat kata kunci dari informasi yang ingin dikembangkan. Dan yang terakhir, kembangkan peta pikiran yang kamu buat menggunakan gambar, simbol, warna, maupun diagram sesuai ide dan kreativitasmu. Menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Salah satu upaya sebelum membuat infografis adalah membuat rangkuman teks bacaan dengan membaca memindai. Teknik membaca ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang ingin kita ketahui saja, sehingga lebih cepat dan efisien. Setelah isi teks dipahami, rangkuman dapat dibuat dengan baik, yaitu yang mencakup keseluruhan informasi namun disajikan dengan ringkas. Infografis dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan penulis dengan lebih cepat. Nah, adik-adik, selanjutnya perhatikan bacaan berikut ini. Aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis pemanfaatannya dilakukan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Tumbuhan yang dibudidayakan di sektor pertanian diantaranya padi, jagung, kedelai, dan ketela. Sementara itu, tumbuhan yang dibudidayakan di sektor perkebunan antara lain tebu, teh, kopi, dan jati. Berdasarkan teks yang kita baca tadi, kalimat utamanya berada di awal teks, yaitu aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita bisa menentukan gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat. Setelah kita menentukan gagasan utama, bacaan tadi bisa kita buat peta pikiran untuk memudahkan kita dalam mengingat inti teks yang tadi kita baca. Coba perhatikan peta pikiran berikut ini. Ini adalah contoh infografis yang biasa kita temukan di media massa. Adik-adik, itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.